Oke, selamat pagi. Kita lanjut setelah kita tadi melihat atau menjawab beberapa contoh soal dari kemampuan verbal dalam tes TIUR. Nah, kemudian kita mau lihat nih bagaimana sih soal dalam kemampuan numerik. Oke, kita lanjut. Oke, dalam soal numerik itu kan ada deret angka, ada perbandingan kuantitatif, ada hitung cepat, dan soal cerita ya, ada 4 ya. Oke, ada 4. Oke, yang pertama, deret angka. Deret angka, contoh soalnya misalnya seperti ini, 567, 5678, 56789. Nah, kalau misalnya kita perhatikan deretnya, ini deret koloni ya namanya ya, deret angka koloni. Jadi 567, kemudian sambung lagi 5678, kemudian sambung lagi 56789. Berarti di sini 5, 6 ya selanjutnya. Berarti jawabannya adalah yang option yang A, yang ini. Oke, lanjut soal berikutnya. Perbandingan kuantitatif. Jika 2x sama dengan 64 dan 3 pangkatnya sama dengan 81, maka kita nggak tahu nih x-nya berapa, y-nya berapa ya. Kita yang mudahnya kita gunakan poin faktor. 64 2 32 ya. Bagi 2 16. Ini 16 bagi 2 8. Bagi 2 4. Bagi 2 2. Itu 2 3 4 5 6. Berarti x-nya sama dengan 6 ya. X-nya sama dengan 6. Kemudian kita cari y-nya. 81 3 27 bagi 3 9 bagi 3 3. Berarti pangkat 4. Y-nya sama dengan 4. Berarti x-nya lebih besar daripada y-nya ya. Oke, inilah contoh soal dari perbandingan kuantitatif. Jadi dia melihat hubungan antara x dan y itu apa, apakah lebih dari, apakah kurang dari, apakah sama dengan gitu ya. Jadi korelasinya yang dilihat. Oke, lanjut mengenai tipe soal hitung cepat. Nah, hitung cepat ini ada triknya ya. Jadi dalam artian kita nggak menggunakan hitung yang biasa. Nanti akan kita share hitung cepat itu gimana gitu, cara ngitungnya gitu. Oke, ini dulu salah satu contoh dari soal hitung cepat. 55 tambah 30 pangkat 2. Kalau misalnya orang biasa kan, kalau kita kan biasanya 55 tambah 30 kan 85 ya. 85 pangkat 2 itu artinya 85 dikalikan dengan 85. Dikalikan gitu ya. Nah, biasanya segitu. Nah, untuk yang ini misalnya tanpa coret-coret gini, caranya adalah yang pertama adalah 85 ya. 85 kali 85. 5 kali 5 kan sudah pasti 25. Ini salah. Ini 25, salah. Jadi 85 pangkat 2 itu sama dengan bla bla bla. 5 kali 5, 25. Kemudian 8 kali 8, 64. Yang depan kali depan tambah depan. 8 kali 8 kan 64. 64 tambah 8, 72. Nah, berarti jawabannya adalah yang ini. Yang C, 7225. Oke, paham ya? Lanjut. Tipe soal berikutnya. Jadi hitung cepat itu dia sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau ngitung yang kayak gini kalau cara manual, tapi akan makan waktu gitu. Jadi kalau misalnya ada trik cepatnya, gunakan aja trik cepatnya. Karena emang untuk yang soal tipe hitung cepat itu kita itu diharuskan untuk emang menghitung cepat gitu, nggak menghitung manual gitu. Jadi ada trik tersendiri untuk menghitung ini. Oke, lanjut soal berikutnya mengenai soal cerita. Oke, ini dia soal cerita. Bambang meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai di kota B pukul 9.45. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan dia beristirahat 1 jam untuk makan, berapa kilometer jarak A ke B? 6.15 ke 9.45. Ini berapa jam nih? 7, 8, 9. 3 jam ya. 3,5 jam. Kemudian 1 jam istirahat. Kurang 1 jam istirahat. Istirahat 1 jam berarti tinggal 2,5
5 jam. Sedangkan kecepatannya sama dengan 60. Kita bisa menggunakan perbandingan pakai matematika atau bisa menggunakan hukum yang fisika itu ya, dimana kecepatan sama dengan jarak bagi dengan waktu gitu ya. Berarti untuk yang jaraknya berarti sama dengan kecepatan kali dengan kecepatan dikali dengan waktu ya. Oke, berarti sama dengan kecepatannya 60 dikalikan dengan 2,5 sama dengan 150. Jawabannya adalah yang C. Untuk soal cerita biasanya nggak banyak hitungannya, biasanya simple aja. Tapi soalnya seperti ini. Soal cerita biasanya nggak terlalu banyak hitungan, biasanya kecil-kecil aja ya. Ini contohnya. Oke, kemampuan numerik. Jadi ada 4 tadi ya, kemampuan numerik. Ada deret, ada perbandingan kuantitatif, ada apa tadi? Ada soal cerita, hitung cepat. Nah, ada 4. Oke, kemudian kita ke kemampuan figural. Lanjut aja, kita ke kemampuan figural. Nah, ini dia soalnya. Ada analogi, ada series, dan ada ketaksamaan. Oke, ada 3. Kita bahas analogi. Untuk kemampuan figural, tipe analogi itu kan adalah hubungan ya, hubungan. Nah, contohnya kayak gini. Ini hubungannya ke sini. Ini menjadi apa gitu. Ini kita tahu ini adalah bentuk segitiga. Segitiga menjadi segi 4. Ini segi berapa? Tuh 2, 3, 4, segi 4 berarti menjadi segi 5 dong. Segitiga segi 4. Segi 4 berarti menjadi segi 5. Cari aja yang segi 5. Mana segi 5? Tuh 2. Tuh 2, 3, 4 kayaknya segi 8 deh kayaknya. Tuh 2, 3, 6. 4, 6. Nah, berarti yang salah satunya segi 5 adalah yang E. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, tipe figural yang analogi itu melihat hubungan antara satu gambar ke gambar lainnya. Kalau misalnya yang pada kemampuan verbal tadi kan analogi juga, tapi itu analogi kata sambungnya apa gitu yang sesuai. Kalau untuk figural kayak gitu juga, kita hubungkan menjadi gitu aja. Segitiga menjadi segi 4. Segi 4 menjadi segi 5. Nanti akan kita tryoutkan ya untuk yang soal yang seperti ini untuk kedepannya, untuk selanjutnya. Oke, lanjut. Tipe soal kemampuan figural dalam series. Series itu sama dengan deret. Jadi seperti ini setelahnya apa gitu. Oke ya, kita lihat. Ini dia sequel segini. Bentuk lingkarannya sequel seperti ini. Kemudian membesar seperti ini. Kemudian membesar lagi seperti ini. Berarti semakin besar berarti yang di daerah yang warna hitamnya. Yang B, C salah. Kenapa salah? Karena dia lebih kecil dari yang ini. Ini ada kemungkinan benar, tapi dia sedikit demi sedikit. Berarti yang paling mendekati adalah yang A. Kenapa? Karena pertambahannya sedikit gitu, segini pertambahannya. Kalau ini kan kebanyakannya juga kebanyakan. Jadi urutannya ini, kemudian menjadi seperti ini, kemudian menjadi seperti ini. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, optionnya. Oke, ciri-ciri tipe soal series itu ada beberapa gambar ya. Ditampilkan beberapa gambar bla bla bla. Selanjutnya gambar apa? Biasanya untuk soal figural dia nggak ditanyakan. Dia nggak disoalkan dalam kata-kata. Dia tiba-tiba gambar, tiba-tiba option. Nah gitu. Gambarnya seperti ini, optionnya seperti ini. Jadi nggak ada soalnya, nggak ada petunjuknya. Ini gambar diapakan, gambarnya diapakan, nggak ada petunjuknya ya. Jadi ingat, untuk kemampuan figural TIO itu yang nggak ada petunjuk soalnya diapakan. Jadi tiba-tiba gambar, tiba-tiba ABC. Nah jadi soalnya seperti ini ciri-ciri dari soal series. Ada beberapa gambar berurutan nih yang kayak gini. Oh berarti ini deret nih berarti. Nah berarti lanjutannya apa? Berarti maksud dari soalnya. Soal yang tadi, yang analogi tadi, ciri-cirinya biasanya ada panahnya. Ciri-cirinya soal analogi itu ada panahnya. Kemudian ciri-ciri ketaksamaan itu langsung ABC-nya aja, nggak ada soalnya. Langsung A, B, C, D, E aja. Berarti dia soal ketaksamaan. Gitu ya. Kalau misalnya ada option dalam kemampuan figural, langsung nih soalnya A, B, C, D, E. Itu artinya adalah soal ketaksamaan.
kayak soal seperti ini. Sekarang kita lihat A, B, C, D. Mana soal yang berbeda? Mana gambarnya berbeda dari option A sampai E? Ini. Kalau kita rotasikan sedikit 45 derajat sama. Kita rotasikan sedikit ke sini sama. Ini kalau kita rotasikan 90 derajat dia akan berlawanan ke yang lainnya ya. Yang E akan sama dengan C, B, A. Sedangkan kalau yang B kita putar-putar, dia akan menjadi seperti ini. Dia akan menjadi seperti ini. Nah, sedangkan yang lainnya kan kayak gini gambarnya. Ini juga kayak gini gambarnya. Ini juga kayak gini gambarnya. Ini juga kayak gini kalau dirotasikan. Berarti yang berbeda dari yang lain adalah yang D, karena arahnya dia mengarah ke kiri, yang lainnya mengarah ke kanan S-nya. Kayak gitu ya. Jadi kesamaan itu cari gambar yang paling berbeda dengan option yang lain. Oke, jadi hari ini kita sudah bahas mengenai gambaran ya, mengenai gambaran soal TIW yang gimana aja. Jadi gambaran soal TIW itu ada 3. Ada kemampuan verbal, numerik, dan juga figural. Yang masing-masingnya juga memiliki konten. Nah, contohnya kan sudah kita kasih. Kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang dipahami, silakan di komentar ya, tulis ya. Oke, selamat siang. Bye bye.